Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sadaqallahul azim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Garut, dalam kesempatan yang berbahagia ini hadir Al-Ustadz Kiai Haji Yusuf Safari, Dr. Andes MM, MPD, yang saya hormati Ketua Pimpinan Cabang Muhammadiyah Cilawu beserta jajaran pimpinan cabang, yang saya hormati para alim ulama, para kiai, para sepuh, khususon ayahanda Al-Ustadz Jam-Jam Erawan, hadir Bapak Damang. Imut kene ka abdi. Abdi gelami di Cilawu 5 tahun. Cimaragas. Al-Ustadz Dindin Asmat Azhar MA, teman sekelas semacam kecil. Ibu-ibu ketua pimpinan cabang Aisyah Cilawu beserta jajaran, ketua pimpinan Ortom di PCM Cilawu. Saya lihat ada NA, ada pemuda, segenap kokam, hadirin yang berbahagia. Ieu hapunten abi tetiasa calik sae bargi acukna teh sempit pisan. Katingali pisan ku ibu-ibu kumaha. Lepat nyandak acukna jadi seragam PDM Garut sauna teh. Hatur nuhun abi tiasa hadir di dieu, syukur alhamdulillah. Semasa kecil teh acan pernah amang ka dieu teh Bapak. Da di pasantren di tukang keluar. Kebetulan abi teh di Dawu Arkom. Tekenging keluar teh banyak. Amang ka dieu tara paling ka naon teh? Apaan golep teh naon Pak? Tangamplang tah. Kang Amplang ge neng ibu abi teu tiasa jajan, teu kenging jajannya. Papah wungkul olahraga tas teu kenging jajan uwih deui we. Ngaos di Alfiah deui we gitu tah. Nah, sekarang bisa bertemu dengan Bapak Ibu sekalian, ini begitu mengharukan, berbeda dengan kehidupan saya di tempat saya. Di tempat saya itu kebanyakan orang Muhammadiyahnya PNS. Jadi aktivitasnya itu tidak seguyup seperti ini. Hanya besar di event-event tertentu lah. Pangaosan, da aranjeunna nyebar, da sanes kempel di ranting cabang begitu. Tah benten sareng Cilawu mah seperti di Banda Neire. Di Banda Neire itu ada seperti ini PCM. Ibu terang artos sarebu nu gambarna teh Gunung Gamalama. Tadi situ ada kampung Banda Neire, ada PCM full warga persyarikatan Muhammadiyah. Seperti ini keadaannya, seperti PCM Cilawu di sana sini banyak warga persyarikatan.
Dan kita harus bersyukur bisa hidup bersama di Muhammadiyah. Sepanjang kita beraktivitas di Muhammadiyah, mungkin yang lebih berkembang adalah pengajian, pangaosan teh bagian penting daripada kegiatan atau kenyataan aktivitas kita di Muhammadiyah. Tapi di Muhammadiyah itu melahirkan nilai tambah. Aktif di Muhammadiyah itu melahirkan nilai tambah. Naon dari pengajian nanti kita bisa membuat amal usaha. Nah, amal usaha itulah yang akan membuat kita mendapatkan kepastian di akhir nanti. Neng akang nuta acan nikah, yakin tidak nanti kalau meninggal dunia masuk surga? Hah? Yakin? Yang masih kuliah, yang belum menikah, kalau meninggal dunia sudah punya amal jariah belum? Tos gaduh amal jariah? Atos naon? Teu acan nikah sanes. Teu acan nikah, teu acan gaduh putra. Teu acan gaduh putra nu bisa mendoakan kita. Ya, kalau usia sekolah, usia kuliah, masih ortom AMM, meninggal dunia, kira-kira sudah punya belum amal usaha, amal jariah? Tacan nikah, tacan gaduh putra. Pan amal jariah di antawisna adalah punya anak yang soleh. Sudah punya amal jariah wakaf, masih kuliah, masih sekolah, tegaduh tacan beunghar. Di mana amal jariahna? Iya, ibu-ibu yang di luar ngaleueut, ibu-ibu maraos. Atas gaduh amal jariah ibu, atas abdi teh tadi nama nyandak hadiah seueur hilap teu kantun Pak Ketua PDM. Di Bujeng di subuh di Garut teh. Pernah wakaf, parantos wakaf, ibu bapak sadayana aya nu teu acan panginten ya. Pan wakaf teh amal jariah. Kita mengekalkan harta kita, pemanfaatannya untuk orang banyak sehingga menjadi wakaf. Wakaf itu pengekalan harta benda kita, aspek kemanfaatannya pada orang yang masih hidup, diamanatkan kepada yang menerima wakaf nazir di antawisna supaya dia melaksanakan amanah bagi orang yang mewakafkan hartanya, di mana nanti ketika meninggal dunia dia akan mendapatkan amal jariah dari orang yang hidup. Pernahkah kita berwakaf? Teu acan sesah kedah janten rektor heula, kedah janten kepala sekolah heula, kedah janten pengusaha sukses heula, baru bisa wakaf. Kalau masih pegawai, masih usia sekolah kuliah, tiasa wakaf, tetiasa. Di Muhammadiyah dibuat pikiran untuk kita bisa menjadi pelaku wakaf. Wakaf bersama-sama, wakaf tunai 10.000 ewang di Muhammadiyah. Kenapa? Karena Muhammadiyah itu gerakan tajdid, gerakan dakwah, gerakan Islam. Eta untungnya di Muhammadiyah. Ibu umpami engke pupus didoakan oleh siapa? Kalau punya anak, kalau enggak pan urang matara dugi ka 1000 kali doakan kan. Tapi kita enggak punya bekal jariah. Tak bayangkan. Jadi beruntung, bersyukur bisa aktif di Muhammadiyah. Akan diciptakan amal jariah kita melalui mekanisme organisasi. Kita bareng-bareng yuk ngadamal masjid 20.000 ewang.
wakaf tunai. Masjidnya bermanfaat, berkembang, ada DTA, ada PAUD, terus sampai jantan madrasah. Itu menjadi amal jariah kita. Kemudian walaupun kita tidak punya anak, kita sudah terwakili fungsi amal jariahnya oleh aktivitas kita di Muhammadiyah yang sebenar-benarnya. Aktivitas di Muhammadiyah yang sebenar-benarnya diantaranya adalah kita proaktif mengikuti program Muhammadiyah. Seperti halnya yang saya sebutkan tadi. Lalu kalau toh kita sudah punya anak, bersyukurlah karena kita aktif di Muhammadiyah, mungkin anak kita akan mengikuti jejak kita. Orang tuanya baik, orang tuanya saleh, insya Allah anaknya pun akan ikut. Kalau tidak, cucu dan seterusnya akan ikut. Dan itu akan mendoakan kita. Apabila kita belum punya ilmu yang bermanfaat, masih bisa diganti oleh apa yang disebut di awal, yaitu wakaf bersama-sama. Hendaklah punya ilmu yang bermanfaat. Apakah hanya guru nanti yang punya amal jariah karena ilmunya bermanfaat? Kita yang kerjanya dagang, apa kira-kira? Sepanjang kita bisa mengajak putra-putri kita untuk menjadi orang yang saleh dan itu menjadikan dia menjadi soleh selama-lamanya, itu pun menjadi ilmu yang bermanfaat. Tidak mesti kitanya kemudian membuat bukunya dibaca, tapi cukup dengan mengajak-ngajak seperti dalam hakikat Muhammadiyah, yaitu gerakan dakwah. Kita ngajak. Karena itu di Muhammadiyah ngajaknya dengan baik, tidak ngajak dengan salah menyalahkan. Apa bentuk ajakannya? Membuat solusi bagi semua permasalahan dalam kehidupan masyarakat. Masyarakat butuh sekolah, kita bangunkan sekolah. Masyarakat butuh kemudahan untuk kesehatan, proses pemeriksaan dan lain sebagainya, kita bantu. Zaman Belanda sudah dibantu Hindia Belanda oleh kita, dibuatkan klinik dan seterusnya dan seterusnya. Itulah ciri-ciri dakwah Muhammadiyah. Jadikanlah aktivitas guyub kita di persyarikatan itu bernilai tambah. Tidak hanya kumpul-kumpul pangosan, ditambah lagi dengan memperbanyak amal jariah. Ini mukadimah ibunya sebagai bentuk syukur saya kepada kita semua. Kita berada dalam aktivitas di persyarikatan Muhammadiyah. Sekarang bagaimana kita sebagai warga persyarikatan Muhammadiyah memasuki bulan suci Ramadan. Ibu bapak semuanya, marilah bersama-sama kita fahami Ramadan dengan sebenar-benarnya. Ibu nu aya di luar masjid, iraha ibu, iraha bade mulai sasi saum. Kaping sabaraha ibu? Mohon kaping hiji Ramadan. Cerdas ibu-ibunya. Dina Masehi kaping sabaraha ibu? 11, alhamdulillah. Sate acana kaping 11 kaping sabaraha? Bade naon tak kaping 10 teh? Kulan? Tekeda diawali heula puasa qobliyahnya. Tos we urang mah tos siap we bade. Tak acara ini itu bentuk untuk mengonkan kita memasuki bulan suci Ramadan. Dan kita tidak hanya sekedar on jiwa tapi juga on pemahaman. Pemahamannya tuh pasnya. Hari puasa teh Kang untuk apa Ibu? Lebih puasa teh? Untuk apa puasa itu? Untuk laparnya. Halo, untuk apa puasa ibu-ibu? Untuk merasakan lapar. Kalau sudah rasa lapar terasa, bade naon ibu-ibu? Bade naon? Biar merasakan lapar. Biar merasakan lapar, lalu apa yang harus difahami oleh kita? Ya, dipahami secara
kehidupan manusianya. Jangan secara kehidupan binatang. Secara kehidupan manusia itu adalah manusia makhluk biologis. Binatang pun makhluk biologis. Tapi di manusia itu ibu bapak tidak sekedar sebagai makhluk biologis, tapi sebagai al-insan dan an-nas. Ingat, Islam membuat konsep tentang manusia. Manusia itu adalah makhluk Allah yang di dalamnya ada 2-3 cakupan. Cakupan pertama sebagai al-insan. Cakupan kedua sebagai al-bashar. Cakupan ketiga sebagai an-nas. Kalau lapar lalu makan berarti kita hanya memposisikan diri sebagai manusia yang bashar, yang makhluk biologis, sama dengan binatang. Mun lapar teh tuangnya. Tapi binatang lapar dahar yuk. Tapi binatang nu kitu teh. Kalau kita masukkan jiwa an-nas, jiwa sebagai makhluk sosial, orang yang berpuasa seharusnya mampu membangun respek bahwa ternyata lapar teh teu raos. Geuning batur seueur nu tara tuangnya, duh karunya teuing tah dari rasa lapar itu seharusnya kita respek kepada posisi diri tidak hanya sebagai makhluk biologis yang disebut bashar tadi, tetapi juga sebagai makhluk an-nas, yaitu makhluk sosial. Dari puasa yang membuat kita lapar itu justru feedbackna, justru umpan balikna, justru sikapna adalah memberi makan. Jadi di bulan puasa itu haruslah kita respek ketika makan juga memberi makan kepada orang lain. Untuk merepresentasikan, untuk menampilkan diri tidak hanya sebagai makhluk biologis tapi juga sebagai makhluk an-nas, makhluk sosial. Karena bapak-bapak ibu-ibu teu ngartos baheula di zaman baheula ya. Maka diterangkan tah barang siapa yang ngasih makan di bulan puasa pahalanya akan dilipat gandakan. Nabi akhirnya nyarios gitu. Tah saat itu orang begitu tidak bisa mengerti tentang orientasi Ramadan yang sebenar-benarnya. Orang saat itu hanya senang mendapatkan pahala kalau melakukan kebaikan-kebaikan. Jika tidak diinformasikan pahala, maka kebaikan-kebaikan yang diajarkan oleh Nabi sepertinya tidak akan dilaksanakan oleh orang saat itu. Kenapa? Karena orang saat itu jiwanya pedagang. Jiwa pedagang teh apa-apa harus berorientasi mendapatkan keuntungan. Ya ibu, barang siapa yang sholat berjamaah insya Allah akan mendapatkan 20 ganjaran. Dan barang siapa yang sholat berjamaah selama 1 minggu berturut-turut maka akan mendapatkan bidadari di surga, cantik melebihi kecantikan istri-istri semuanya. Jadi hati dari ibu-ibu teh. Ieu mah aya ceramah kieu di batur. Sing sal jelma boh bilai Quraisy ru'ya istaqi bi'asikin da'i. Boh bili karaos liat mastaka estu jetuna tekudu diisukeun deui talandongna oskadon. Karena orang saat itu, orang Arab saat itu senang berdagang, orang berdagang tuh nyari untung. Makanya disuruh ibadah biar mau dikasih tahu ibadah teh aya untungna gitu ibu. Nah urang mah ulah kitu teuing. Urang mah intelek sakedik gitunya. Ulah aya pahala berjamaah. Oke, ada pahala tapi makna aslina sanes eta wungkul. Kita hidupnya menjadi berjamaah. Tidak hanya sholat berjamaah di masjid, tapi sehari-harinya berjamaah. Ada anu abot-abot ayo berjamaah, orang rehab ieu masjid berjamaah deui gitu. Anu sakit orang tengok bareng-bareng. Kalau perlu dibantu oleh kemampuan masjid, itulah hakikat
urgensi dari kehidupan kita sholat berjamaah gitu. Nah kembali ke situ ibu, ketika lapar memang secara biologis makan, tapi terjemahkanlah diri bahwa diri kita itu ada 3 unsur, al-insan, al-bashar, an-nas. Al-bashar itu makhluk biologis yang makan minum gitu, beranak, itu biologis. Kemudian an-nas itu makhluk sosial. Makanya kemudian kata Allah diterangkan orang yang bertakwa itu alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra wal kadziminal ghaidz wal 'afina 'anil nas. Wallahu yuhibbul muhsinin. Orang yang bertakwa itu orang yang senantiasa berderma walaupun dalam keadaan tidak punya apa-apa. Itu orang yang bertakwa. Berderma itu adalah dimensi, adalah bentuk penerapan kehidupan sosial. Memberi ketakwaan itu adalah empati. Ketakwaan itu adalah memberi kasih sayang kepada sesama kita. Itu ibu-ibunya. Nah, kemudian al-insan itu makhluk Tuhan, makhluk Allah yang berpikir. Hendaklah ketika bulan suci Ramadan kita memposisikan diri untuk bisa berpikir. Berpikir normatif. Berpikir normatif itu berpikir dengan hati. Introspeksi, karena itu diajari di bulan Ramadan diperbanyak ibadah supaya banyak introspeksi. Diajari supaya banyak Al-Quran dibaca biar banyak introspeksi. Terus banyak hal yang baik-baik diinformasikan, banyak pahalanya. Itu supaya kita juga memposisikan diri sebagai makhluk yang berpikir. Berpikir, imut, nanti kalau sudah bertemu dengan Idul Fitri, usahakan Ramadan kembali. Jiwa kita Ramadan kembali. Baik, ini disimpulkannya Bunya. Ini kan prolog. Ketika kita warga Persyarikatan Muhammadiyah berRamadan, hendaklah yang pertama kita sadar bulan suci Ramadan itu apa, tapi hubungkan dengan kita. Satu, sebagai yang muslim. Hubungkan dengan kita sebagai seorang yang muslim. Tidak cukup kita menghubungkan Ramadan dengan posisi kita yang muslim belaka. Tapi kita pun harus hubungkan dengan kita yang notabene secara kajian pemetaan makhluk Allah, kita adalah manusia. Seorang muslim pasti manusia. Tidak semua manusia adalah muslim. Nah, kita hubungkan Ramadan itu tidak hanya dengan posisi kita sebagai yang muslim, tapi juga sebagai manusia. Manusia itu apa? Unsurnya sudah diterangkan tadi. Tapi hakikat manusia itu apa? Maka kemudian haruslah kita faham. Satu, bahwa manusia itu terdiri dari 2 aspek. Aspek yang terlihat dengan aspek yang tidak terlihat. Aspek yang terlihat itu apa? Al-jismu. Jasad kita ini terlihat. Al-jismu itu adalah jasmani kita. Nah, ketika kita lihat bacaan-bacaan tentang jasmani, untuk memahami jasmani itu apa, jasad itu apa, diterangkannya bahwa ia sesuatu yang terbentuk dari tanah atau alam yang nyata ini. Jadi jasmani ini dibentuk dari tanah atau dari alam yang nyata ini. Semua makhluk hidup seperti manusia, utamanya manusia, tercipta dari alam nyata yang ada di alam nyata ini. Kemudian ada satu lagi bagian daripada manusia yang tidak nyata, yaitu ruh. Dari mata ruh itu? Ruh itu dari Allah. Wa nafakhtu min ruhi. Ada pendapat dari ulama bahwa pada manusia itu ada bagian daripada Allah Subhanahu wa taala. Manusia itu punya kecenderungan untuk mencari Allah Subhanahu wa taala. Faham Ibu ya?
Ibu-ibu pernah mencari Allah? Halo. Ibu-ibu pernah mencari Allah? Cari suami atau cari Allah? Cari suami, aya duitan. Ibu pernah mencari Allah? Bapak, ibu-ibu pamit umroh banyak. Kalau ibu-ibu umroh itu biasanya depan Ka'bah itu menangis. Dan ketika menangis dia sombong. Sombongnya tidak mencintai siapa-siapa. Allah, aku tidak mencintai siapa-siapa. Yang aku cintai hanya Engkau, duhai Allah. Padahal suaminya ada di sampingnya. Nyeri hati ini ibu-ibu. Tidak ada cinta kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Pas wangsulnya uih tidinya mah, "Pah, papa. Ieu pada meser ieu kongkorong." Enta duit. Nah, pada setiap kita itu ada berkecenderungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi dalam kehidupan manusia, hitungan dalam 1 tahun itu pastilah kita semua tidak pernah konsentrasi penuh untuk mencari Allah Subhanahu wa taala. Dalam setahun itu kehidupan kita sangat dinamis. Kita mungkin bisa saja tidak mencari Allah Subhanahu wa taala. Dengan kasih sayangnya Allah ciptakan kepada umat Islam bulan suci Ramadan. 1 bulan mereka diajari, mereka dituntut, mereka dimasukkan dalam suasana konsentrasi, dalam suasana berkontemplasi, tidak lain kecuali untuk membangun kebaikan-kebaikan. Kebaikan yang diperuntukkan kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi warnanya adalah warna untuk mencintai sesama, yaitu dimensi takwa. Nah, Ibu, Ramadan itu diciptakan oleh Allah supaya kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Di agama lain tidak seperti ini. Kalau toh ada, tidak seperti ini. Kita harus bersyukur. Kita diingatkan untuk 1 bulan. Dalam 1 tahun ini ada waktu khusus untuk kita berkonsentrasi, untuk kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, Ibu, ini adalah satu konsekuensi logis Bapak dari bahwa manusia itu adalah makhluk Allah yang ruhnya merupakan bagian daripada Allah Subhanahu wa taala. Wa nafakhtu min ruhi. Ketika manusia itu ada di alam wujudul ilmi, Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa id akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dzurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu birabbikum qalu bala syahidna an taqulu yaumal qiyamah inna kunna an hadza ghafilin. Pada saat manusia itu ada di alam wujudul ilmi, maka manusia disumpah oleh Allah, tahukah engkau siapa Tuhanmu? Allah Tuhanmu. Tentu ya Allah, Tuhanku adalah Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita ada di alam rahim, Ibu Bapak sekalian, Ananda sekalian, kita sudah bersumpah. Sumpah kita itu bertuhan Allah, beragama Islam. Lalu ketika kita lahir di dunia ini, Nabi bersabda, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah fa abawahu yuhawidanihi aw yunassiranihi ayumajisanihi. Setiap yang dilahirkan itu dalam keadaan fitrah, tapi kedua orang tuanya lah yang akan membuatnya berubah dari fitrah, yaitu menjadi Yahudi atau menjadi Nasrani atau menjadi Majusi. Awalnya manusia ketika lahir seperti yang Allah sebutkan, manusia itu fitrah. Fitrah di sini artinya adalah beragama Islam, bertuhankan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ketika lahir ia bergantung pada bapaknya. Mungkin bapaknya Yahudi, mungkin bapaknya Nasrani, mungkin bapaknya penyembah api atau Majusi. Kalau bapaknya Muslim pasti Muslim. Tapi kalau bukan, mungkin Yahudi, mungkin Nasrani, mungkin Majusi. Nah, Bapak Ibu sekalian, kata fitrah di sini difahami
sebagai beragama Islam. Ketika kita selesai melaksanakan bulan suci Ramadan, kita bertemu dengan Idul Fitri, makna yang berkembang di masyarakat dan menjadi makna umum, kembali kepada fitrah, suci, bersih, tiada dosa. Padahal Bapak Ibu sekalian, tidaklah sekedar bermakna seperti itu yang dikehendaki dengan kata Idul Fitri. Tidak berarti kita suci, bersih, tanpa dosa, tapi maknanya sesungguhnya adalah fitrah dalam arti beragama Islam kembali. Ketika kita masuk Idul Fitri, sesungguhnya makna yang harus dicermati oleh kita bukan makna budaya, yaitu makna Idul Fitri itu bersih dari dosa, tapi makna syariah yang ilmiah, karena didasari oleh firman Allah dan sabda Nabi tadi, yaitu kembali ke fitrah dalam arti kembali kepada Islam. Ketika beridul fitri, hendaklah kita mendapatkan nilai positif dari bulan suci Ramadan. Hendaklah kita kemudian kembali melaksanakan ajaran-ajaran agama Islam. Di situ Muhammadiyah mempunyai konsep supaya kita beragama Islam dengan sebenar-benarnya. Ibu, pami Idul Fitri itu badai naon? Halo. Yos ibu-ibu yang ditaruh ku abdinya, da bapak-bapak mah da moal seuri itu. Ibu, pami Idul Fitri badai naon? Pasti ibu mah rudet we nya. Kumaha ieu teh basa masak naon saya? Pernah enggak berkonsentrasi Idul Fitri itu bersama-sama, berniatkan diri secabang Cilawu untuk nanti kembali kepada ajaran Islam yang sebenar-benarnya. Paling ayana logika orang dagang, untung puasa terus teu aya dosa deui, tah eta logika orang dagang. Cara berpikirna pedagang tah, puasa teh mencari keuntungan saja boleh betul, tapi tidaklah itu tinggi nilai beragamanya, nilai faham agamanya, itu mah standarnya. Ibu, sholat berjamaah ulah sekedar pahala, seueur hikmahna nya. Di berjamaah teh hikmahna. Kenapa sholat berjamaah ganjarannya 27? Bapak-bapak, ayo kenapa? Kenapa enggak 2000 aja? Ayo. Di batur mah tekenging yang nyaroskeun kitu teh tamati Nabi sallallahu alaihi wasallam tekenging naroskeun kitu. Tos we tong ditaros-taros pokona mah 27. Di Muhammadiyah mah gerakan tajdid. Naon bet 27 sanes 2000 pan seueur keneh 2000 sareng 27 teh. Aku naon Ibu? Ayo telepon Kanjeng Nabi atuh. Allah. Kumaha Allah. Datang terang. Dibuka kitabna ya di Lisanul Arab yang terjemahannya bahasa Prancis. 27 itu angka istimewa, tidak ada batas. Saking seueurna manfaatna nyebatna 27 saurna mah kitu. Maka dikoreksi ku ajengan Yusuf. Ajengan Yusuf pangorekseukeun ieu ausan abdi. Di Lisanul Arab mah kitu saurna teh nya. Jadi itu gambaran betapa banyaknya hikmah. 27 aya ieu teu aya naon ieu kelebihanana barang ieu 27 teh seueur gitu. Teka etang gitu nya. Jadi ibu jangan banding-bandingkan afdal min salatil fardhi bi 27 darajah dalam arti hitungan matematik. Sing sahal jelma anu terlalu matematis eta teh berarti bukan orang yang berpikir Islami, karena matematik teh buatannya Aristoteles. Nah, saya buatan Nabi Ibu. Ulah matematik teuing, lamun awam muhun segitu. Tapi urang mah di Muhammadiyah harus terus tajdid, terus menggembirakan diri dengan mencari pemahaman, tidak stagnan, tidak berhenti. Kuatkanlah kita ketika berada di Idul Fitri nanti, sadar diri bahwa Ramadan itu menciptakan kita tidak seperti yang biasa kita rasakan, tidak seperti yang biasa kita dapat informasi dari para ulama, tapi kita juga merasakan bahwa kita harus kembali melaksanakan ajaran Islam secara sebenar-benarnya. Lihat pikirannya Al-Jurjani, Imam
ahli bahasa dari Jurjan. Kata fitrah itu adalah kembali kepada ajaran agama Islam. Gitu ibu-ibu. Nah, karena itu saya mengajak dengan puasa Ramadan ini, hubungkan dengan aktivitas kita di Persyarikatan Muhammadiyah. Ketika dengan bulan suci Ramadan ini justru harus membuat kita tambah bersemangat lagi, tambah meyakini lagi untuk memilih hidup bersama dengan Persyarikatan Muhammadiyah dalam arti membangun kehidupan beragama Islam dengan konsep yang disediakan oleh Persyarikatan Muhammadiyah. Gitu ibu-ibunya. Apa itu konsepnya? Muhammadiyah itu gerakan Islam, gerakan dakwah, gerakan tasdid. Yang dimaksud dengan gerakan Islam itu Bapak dan Ibu sekalian, bahwa Islam itu harus menjadi sumber nilai. Hidup kita tidak boleh ngarang-ngarang. Urang teh ibu ulah ngarang-ngarang. Semuanya harus mengikuti petunjuk agama. Kepada ibu-ibu, baik ibu-ibu imanya Bu. Kepada kita semua, cara berpikir hidup Islami di antawisna tidak boleh menyimpulkan sesuatu dari asumsi. Ngadeg we ah. Saur Pak Ketua PCM nu kita berdua. Tidak boleh hidup itu bersumber pada asumsi. Asumsi itu anggapan dasar. Pernyataan spontanitas kita. Mun ayana naon teh si ujangnya waktu asar teu ka masjid kunaon budak teh. Si ibu teh males si eta mah. Oh males. Urang teh tidak berpindah dari kata-kata bahwa si ujang teh males. Tah berarti kita memegang asumsi sebagai kesimpulan akhir. Di Muhammadiyah tekenging. Di Muhammadiyah kembali pada Quran dan Sunnah. In ja'akum fasikun binaba'in fatabayyanu. Jadi kalau kita beranggapan dasar tekenging hiji. Kalau kita berasumsi menyangka-nyangka, tidak boleh menyangka-menyangka itu dengan satu pernyataan, tapi harus banyak pernyataan. Contoh, si udang teka masjid kunaonnya males, itu satu pernyataan. Buat lebih dari satu pernyataan, dua minimal. Mungkin belum datang ke rumah, jadi waktu asar belum bisa ke masjid PCM. Lebih bagus lagi perbanyak pernyataan asumsi yang lainnya. Mungkin dia sakit, jadi tidak segera ke masjid. Tambah lagi pernyataan lain. Mungkin dia itu males, capeun. Tah nu mana nu leres teh ibu? Satu males, dua belum datang, tiga sakit, capek. Tamana nu leres teh? Teu aya nu leres. Urang kedah naroskeun ka anjeunna nya. Jang, ai mane teu ka masjid kamari kunaon? Males? Henteu. Capek? Henteu. Can datang ka bumi? Atos. Jadi sakit? Henteu. Kunaon? Nyeuseum. Tah, dari berpikir ilmiah yang diajari oleh Allah untuk setiap kita in ja'akum fasikum binabin fatabayyanu, Muhammadiyah mengajarinya hidup kita itu harus Islam menjadikan sumber nilai. Nanaon teh ulah ngarang-ngarang sorangan, kedan ningali data di keterangan Allah dan Nabi, maka kita tidak jadi suudon nya. Komo aya khotib, barang siapa yang masih di masjid, barang siapa yang masih di rumah padahal sudah masuk mimbar khotib dan dia baru datang setelah khotib membuka salam, maka dia adalah orang munafik. Demikian kata Nabi SAW. Nah,
Kemudian ceramahan, orang munafik. ETT gayana bukan gaya ilmiah, Muhammadiyah tak acan. Dari data yang ada langsung dijadikan dasar untuk memvonis orang. Nah, makanya di Muhammadiyah ada data, ada informasi dari hadis, dilihat dulu sahih tidak. Diteliti dulu sahih tidak. Kalau toh sahih juga gunakan sistem nilai manusia. Kita kan manusia, harus bagus interaksi sosialnya. Tidak boleh memvonis ibu bapaknya gitu. Tetap bil hikmah wal mau'izah al hasanah. Biar Muhammadiyah teh difahami bener. Ayeuna mah di framing goreng we urang teh. Da urang nage harus introspeksi naon tahun teh ibunya nah gitu. Nah, itu kira-kira ilustrasi tentang gerakan Islam. Bahwa segala kehidupan kita ini harus bersumber berdasar kepada ketentuan agama Islam. Umat Islam mah ibu-ibu semakin taat kepada agama semakin maju. Dilarang agamawan menikah. Ya, paham ibu, bapak? Karena dilarang menikah, dia mengikuti ajaran pelarangan menikah. Ustadz agama lain tekenging nikah. Tekenging nikah, taat ke nikahnya jadi ruksak. Ternyata banyak wanita hamil. Halo? Ya, dia kan taat, tapi jadi rusak. Banyak. Tapi kalau umat Islam melanggar agamanya jadi rusak. Disuruh nikah, enggak nikah-nikah jadi rusak. Tapi kalau nurut tidak akan rusak. Agama Islam itu konotatif membangun kemaslahatan umatnya. Agama lain tidak mungkin berkorelasi positif, berhubungan erat dengan kemanfaatan pengikutnya. Fitrah manusia itu diantaranya menikah. Ima tekenging gerak. Karena itu Muhammadiyah menyatakan bahwa Muhammadiyah punya pembeda dengan yang lainnya, yaitu agama berkemajuan. Maksudnya bahwa warga persyarikatan hendaklah semakin taat kepada agama Islam. Kalau kita nggak taat, kalau kita nggak ngikuti pedoman Muhammadiyah, kacau, bayangkan. Pedoman Muhammadiyah yang ditaati misalnya kan, kaidah-kaidah kacau. Karena itu ibu bapak sekalian bersyukurlah kita. Lalu kemudian berikutnya Muhammadiyah mengajak kepada kita semua
supaya hidup bersumberkan kepada Al-Quran dan Sunnah sebagai sumber utama. Janganlah kemudian kita berpikir tidak pernah dijiwai oleh informasi yang tertuang dalam Al-Quran dan Sunnah. Tidak boleh kita ngarang-ngarang. Kemudian kita menghidupkan kembali istihad. Dan kemudian menghidupkan kembali tajdid. Bayangkan kalau kita tidak istihad. Kita mungkin tidak mengerti bahwa dalam Al-Quran itu ada tek-tek syarak yang sifat penunjukannya kepada hukum dalalah, ada yang qat'i dan ada yang dhanni. Di Al-Quran itu ibu-ibu, bapak-bapak, ada yang sifat penunjukannya kepada hukum qat'i dan ada yang dhanni. Ada tek yang definitif, ada tek yang relatif. Tek yang definitif itu misalnya ayat-ayat waris itu sudah definitif, ya kan? Laki-laki 2, perempuan 1. Oke ya, sepakat ya Bu ya. Itu namanya nas qat'iyud dalalah. Tapi kemudian ada nas yang dhanniyud dalalah, yang relatif pemaknaannya. Misalnya hurimat alaikum al-maitatu waddamu walahmul hinzir wa ma uhilla li ghairillah. Diharamkan makan bagi kamu bangkai, darah, walahmul hinzir dan daging babi. Apa saja yang disembelih bukan untuk karena Allah. Pertanyaannya adalah yang dimaksud bangkai teh naon? Bangkai naon? Bangkai teh kan ayat 2. Bangkai dari binatang yang dimakan binatang ya masa manusia. Namina naon teh? Naonina? Objek makanan itu pada manusia adalah binatang. Kalau berupa dagingnya macam manusia lagi. Yang kayak gini nggak usah terangkan oleh Allah, pakai ilmu mantik aja gitunya. Hurimat alaikum aklu almaitati. Aklunya kan mahdhuf ya. Halo. Namanya apa Ibu? Idmar. Idmar. Tos. Nggak usah tacan kadinya. Tacannya. Nembek ieu mukulnya. Ya sih tidak boleh haram makan bangkai. Bangkai nate binatang laut atau darat. Ibu-ibu yang di luar enak ngeleut ibu-ibu mahnya. Yang diharamkan bangkai binatang laut atau darat. Ini pertanyaan pada Al-Quran karena Al-Quran sifatnya relatif dhonni. Al-Quran yang sifatnya dhonni adalah tempat kita beristihad. Tempat kita mencari mana kira-kira yang dikehendaki oleh Allah. Di situ akan terjadi khilafiyah. Ya Ibu, kata imam madhab tertentu mengatakan yang diharamkan itu adalah bangkai binatang darat saja. Tapi ulama tertentu yang lain mengatakan yang diharamkan seluruh bangkai binatang. Apakah binatang laut ataukah binatang darat. Ibu bapak ngiring nu mana? Ngiring nu berpendapat bahwa yang diharamkan bangkai binatang darat saja, atau pendapat yang mengatakan bangkai binatang darat dan binatang laut pun haram hukumnya untuk dimakan. Ngiring nu mana Ibu? Muhammadiyah di mana ngiringna? Tuh acan Muhammadiyah masih bab taraweh 4 rakaat 3 rakaat. Tuh acan Ibu. Tarjihna tak acan kadinya Ibu. Seueur PR urang teh nya. Nu mana? Kalau binatang laut tuh kenging saurna aya hadis huwat tahuru ma'uhu wal hillu maitatuhu. Air laut itu suci airnya dan halal bangkainya. Seluruh bangkai di laut halal. Termasuk bangkai kapal selam. Karena ada hadis inilah kemudian yang diharamkan berarti hanya bangkai binatang darat, laut mante, cenah gitu. Gitu ibu-ibunya. Kalau mau ilmiah diteliti oleh ilmuwan apa sebabnya.
Kok binatang laut bangkainya oleh agama Islam halal, diteliti. Oh, di laut ada kandungan garam, fungsinya gini. Oh, jadi boleh. Hebat Islam. Umat Islam yang ilmiah semakin taat kepada Allah, semakin taat maka dia menjadi semakin soleh. Tapi ketika dia meneliti tapi nggak semakin taat maka dia munafik. Itu keuntungannya kajian ayat-ayat kauniyah. Urang mah di majelis taklim kajianna ayat-ayat tina Al-Quran langsung tara ke ayat-ayat kauniyah. Mata di dia mulai digalakkan, nanti mulai ada diskusi menyangkut ayat-ayat kauniyah. Dihindari banyak hafalan. Terus budak SD wungkul hafalan tersebut mah zikir aja dengan ingat Allah dan lain sebagainya gitu. Nah Bapak Ibu, itulah yang dimaksud Muhammadiyah harus menghidupkan kembali istihad dan menghidupkan kembali tajdid, pembaharuan. Agama Islam itu ibu-ibu, bapak-bapak, ini harusnya di S3 ini Pak. Ada yang berlakunya universal. Ya. Ada yang berlakunya lokal. Ada yang berlakunya temporal. Agama Islam yang berlakunya universal apa? Puasa Ramadan. Semua umat Islam harus puasa Ramadan. Tapi juga puasa Ramadan bisa berlaku lokal. Apa maksudnya? Hanya berlaku kepada yang sudah akil balik. Halo? Ya. Hanya berlaku yang lagi tidak haid, nifas. Tapi dia kewajiban tetap dilaksanakan nanti pada hari-hari lain. Sifat berlakunya bisa menjadi lokal, bisa menjadi universal, bergantung pada orang yang telah kena beban taklif. Ada yang temporal, orang yang bepergian, boleh diganti di kemudian hari, boleh buka atau sakit, tak eta ibunya. Lalu kita masuk kepada melihat hilal untuk meyakinkan kita. Melihat hilal itu kira-kira untuk mengetahui lahirnya satu Ramadan atau satu Syawal adalah ajaran universal atau ajaran lokal atau ajaran temporal. Ibu-ibu Cilawu, ibu-ibu Cilawu, ibu Cilawu, bu, teka tingali ablinya ku ibunya. Teka tinggal gini. Naon nembe teh nyariosna Pak Abi? Hilal. Nabi melihat bulan. Ajaran bukan? Ajaran. Lokal atau universal? Pahami semuanya nya? Lokal, Ibu. Ayo PCM Cilawu umroh sareng PDM sebelum Ramadan. Gampil ningali bulan di Arab teh Bu. Ufuk teh seueur tak ufuk. Bulan ngatingali. Gampil di Arab mah ningali bulan teh. Di Cilawu susah. Aya leuweung aya naon can riris ieu moal. Jadi Nabi ketika itu bisa melihat hilal karena kondisi saat itu yang sangat baik. Dan hilal itu tradisi Arab saat itu untuk mengetahui perubahan bulan. Lahirlah hilal bulan kecil. Bisa dilihat dengan mata telanjang. Fa'in gumma alaikum fakdurulah. Jika tertutup badai padang pasir. Buka kitab Nabi. Jika tertutup badai padang pasir, masuk Cilawu diterjemahkan bila tertutup badai tutup awan. Nah, eta orang Cilawu tah. Ngunah wae ujug-ujug awan. Bila tutup awan, fakturulah. Kira-kira kamari Sa'ban 28 30 gitu tah. Kalau 30 kalau sebelum Sa'ban teh naon sebelum Sa'ban apa Ibu? Rajab teh 30, Sa'ban 28, tak akhir atos berarti gitu ta. Namanya hisabul urfi. Ta Ibu,
Jika tertutup badai padang pasir, kira-kira saja kemarin tuh Rajabnya berapa? Kalau digabungnya sekarang 28, akhirnya masuk enjing sasi saum gitu Ibu. Jadi Nabi melihat hilal tuh ajaran Islam, tapi sifat berlakunya tidak universal. Lokal karena terbentuk oleh saat itu orang menentukan satu Ramadan atau perubahan bulan dengan melihat hadirnya hilal. Kemudian Nabi bersabda, inna ummatun ummiyatun la naktubu wa la nahsab. Asyahru hakadha hakadha. Wa idza ra'aitumuhu fasumuhu wa idza ra'aitumuhu faghfiru. Fa in qula amalikum faghfirulah. Jadi kata Nabi, kita itu umat yang ummi, belum berperadaban intelektual dalam aspek astronomi. Ya Ibu, leres abi nganges kieu teu salah. Leres. Pada masa Nabi aya sepeda, aya nu kieu, aya mobil, aya Apollo, Combro. Teu aya. Itu kenyataannya ada, bukan kita lagi menjelekkan saat itu. Semua zaman saat itu di mana para nabi pun ada, memang zamannya tidak sama dengan sekarang. Makanya potensi basyariah, potensi biologis menjadi kekuatan diri untuk mengidentifikasi apa saja yang bertalian dengan kebutuhan mereka. Kalau bisa melihat bulan hadir. Zaman baheula kolot urang oke terangna bade aya hujan teh kieu kan gitu. Sami Ibu. Nah di Muhammadiyah mencoba melakukan tasdid, modernisasi. Kenapa? Sebab kalau ini menjadi ajaran yang tidak disebut sebagai yang universal, sebagai yang lokal dan temporal, maka kita akan memandang semua orang Islam di dunia ini harus hilal. Karunya nu di kutub utara dan kutub selatan moal tiasa ningali hadirna bulan da poek atuh sapanjang hari. Kalau lihat hilal dapat pahala, kasihan umat Islam yang ada di kutub utara, kutub selatan tidak bisa mendapat pahala karena dia nggak bisa melihat hilal. Terang teu son nu kieu teh. Son, terang teu nu kieu teh. Tong di pahala-pahala wae naon teh. Mundur deui ya Kangnya. Sampean wungkulnya apa ya? Nya. Berpahala lihat ru'yat eta muhun. Tapi kalau berpahala harus berlaku untuk semuanya. Kasihan umat Islam. Seperti naik onta berpahala enggak Ibu? Naik onta berpahala itu Bapak? Berpahala? Wallahi. Naik onta berpahala ente? Wallahi. Makan korma berpahala tidak? Mulai keras di saya. Berpahala enggak makan korma? Berpahala? Wallahi. Kalau pakai bismillah berpahala. Ayo dimakan korma non ya anjing. Tidak berpahala Ibu. Ya. Kenapa kita pakai nasi padahal tahu korma berpahala? Ayo. Kalau korma berpahala, enak orang Arab berbuat dosa makan korma, hapus dosanya. Dosa 2 kali, korma 2 kali, 3. Nya. Berpahala jika membaca doa. Karena yang dilakukan oleh Nabi ketika makan doa. Doa itu adalah ajaran universal, yang dimakannya adalah lokal, gitu. Ini rumus di abdinya, ini dipakai oleh dunia ini rumus ini nih. Dipakai teori abdi gitu lah. Cara maca blog ini. Ini orang Cilawu mah. Di aosnya, Leiden University amadahlan.com bacanya. Gitu. Jadi itu tuh ajaran lokal sesungguhnya. Jadi kita tasdid. Apa sih kira-kira yang membuat kita pasti akan berubah? Di Muhammadiyah itu yang penting datangnya hilal. Wujud. Wujud itu sudah beradanya hilal. Dan namanya wujud itu nggak mesti terlihat. Aya mobil PWM cenah. Aya mobil PWM, aya mobil PDM. Aya nih Pak Ustadz Yusuf Sapari. Aya. Ningali mobilnya kos katingali aya gitu. Teu kedah antosan cing nu buka saha.
Tah aya. Liur-liur tuh. Gitu ibunya. Kudu gitu pakai sistem berpikir akademik gitunya, istilah gitu, indikasi gitu kan gitu. Nah, itulah kemudian kita memang tidak mau tidak bermaksud kita membedakan diri dengan yang lain, tapi ini visi Muhammadiyah untuk menginformasikan Islam itu modern. Islam itu berlaku sepanjang zaman. Islam itu rahmatan lil alamin. Makanya kemudian kita mempromosikan tentang hisab murni. Begitu aja intinya, hanya bukan untuk beda-bedakan, bukan, mempromosikan. Karena nanti orientasi Islam itu Bapak Ibu sekalian ternyata adalah Indonesia. Jadi kiblatnya majunya Islam itu adalah Indonesia. Makanya Muhammad harus tampil seperti visinya. Seperti hakikatnya sebagai gerakan tasdid. Kemudian berikutnya berkemajuan itu rahmatan lil alamin. Segala sesuatu yang menjadi problem bangsa ini, Muhammadiyah tampil sebagai yang membangun solusi. Muhammadiyah tidak boleh ikut ngaririweuh. Muhammadiyah tidak boleh meakeun sangu. Urang Muhammadiyah tekenging, urang Muhammadiyah meakeun sangu ngiring naon panjejeg, urang Muhammadiyah tekenging. Urang Muhammadiyah teh kedah memberi kontribusi problem solving yang membantu menyelesaikan masalah. Nggak boleh orang Muhammadiyah itu menyusahkan pemerintah, menyusahkan masyarakat, menyusahkan umat Islam, bangsa dan negara ini nggak boleh. Kita harus hidup bertahan sampai 100 tahun ke depan. Makanya kita sekarang ada di abad kedua. Di abad kedua ini ibu-ibu, bapak-bapak, Muhammadiyah punya visi, yaitu membebaskan, memberdayakan, memajukan kehidupan. Dari kemiskinan, kebodohan, ketertinggalan, formalisme, sholatna berjamaah, hidupna tidak berjamaah, eta formalisme. Tradisionalisme, kita stagnan cicing we, ngan ayam majelis dikdasmen sama PKU saja, tidak punya majelis ekonomi. Pak PCM, majelis ekonomi. Kita hanya eksis di dikdasmen sama di PKU. Ekonomi tak acan gaduh pabrik, tak acan gaduh sawah, tak acan gaduh hotel, tak acan gaduh mall, tak acan gaduh lapangan terbang, tak acan gaduh pulau, tak acan gaduh laut, tak acan gaduh nanaon. Majelis ekonomi urang teh ngan gaduh sakolahan wungkul, ngan gaduh klinik wungkul, ngan gaduh rumah sakit wungkul, rumah yatim piatu, panti jompo, tos sakitu ciri-cirinya Muhammadiyah. Akhirnya ditiru oleh ormas yang lain. Sami antawis Muhammadiyah sareng sanesna. Kemudian sekolah Muhammadiyah ge sami ayeuna mah di awal belajar ngaos Al-Qur'an heula, duha heula. Sakola negeri ge sami ayeuna ngaos Al-Qur'an heula, duha heula. Naon bentenna atuh Muhammadiyah sareng sanesna? Tah mikir ibu-ibu ti Cilawu. Mikir. Ibu-ibu aja yang mikir, dah bapak-bapak mah tara mikir. Bapak-bapak mikirin artos, ibu-ibu mah mikir sen kiri belok kiri. Sen kiri belok kanan ta ibu-ibu. Dicariosan teh kalaka naon nulu. Osyun. Padahal dilipen setip ibu-ibu tehnya. Tapi nyarekan we ka pamoget teh aduh alhamdulillah carekan ku si ibu-ibu. Sakitu lepatna teh nya kalaka nyarekan. Kalau kang laksonan wae terus terang abdi disen nya ibu sena kaki ka kanan teh kumaha. Aduh leuh atuh ku panonan sia cenah. Enggak hadir kalah. Malaikat ke bubar ku ibu-ibu mah. Tak ibu introspeksi orang. Mudah-mudahan Ramadan teh membuat kita menjadi introspeksi diri. Kita menjadi masyarakat utama yang sebenar-benarnya. Jangan sia-siakan di Muhammadiyah ini. Nanti kita akan mendapatkan kesempatan beramal jariah yang dibentuk secara kolektif, secara bersama-sama. Tidak bisa memberi wakaf saat ini, kita bisa wakaf bersama. Tidak ada yang mendoakan dari anak kita, tapi kita sudah punya wakaf karena bersama-sama. Ilmu kita tidak bermanfaat, tapi produk kita sudah ada. Apa itu? Kita membuat sekolah, itu produk kita. Produk kita itu adalah amal jariah. Itu pun bisa disebut ilmu yang bermanfaat. Tidak mutlak ilmu bermanfaat itu dengan membuat buku dibaca oleh orang banyak.
tapi ajakan kita diikuti oleh orang, atau pola berorganisasi kita diikuti orang malah insaf, itulah amal jariah dari ilmu yang bermanfaat. Sekali lagi ibu, terakhir, sebut sajalah bermuhammadiyah itu seperti sholat rawatib. Jangan disia-siakan karena fungsinya akan mengganti yang wajib. Barangkali bapak ibu di pagi hari nggak bisa beramal, di sore hari datang ke PCM beramal, itu seperti sholat rawatib. Jangan disia-siakan bermuhammadiyah. Ya. Barakallah nasrullah wa fathun qarib. Abi balik terus ke Arab Saudi. Ke Bandung apa? Mual tiasa lami. Mugi-mugi tiasa ditampi nya ibu. Hapunten sagala rupina. Nasrullah wa fathun qarib. Abasyil mukminin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.